Peluang teoretik itu sama dengan peluang atau probabilitas. Mau tahu lebih jelasnya? Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yoho. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Hai sahabat rumah belajar, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai peluang teoretik. Namun sebelum itu, apa sih hasil yang diharapkan setelah kalian belajar materi ini? Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu sahabat rumah belajar dapat menentukan ruang sampel dan titik sampel dari suatu kejadian. Juga dapat menentukan nilai peluang dari suatu kejadian. Sebelum kita mempelajari materi peluang, kita harus mengetahui beberapa istilah yang sering dipakai dalam materi ini. Baik, kita bisa lihat di sebelah sini. Yang pertama, ruang sampel. Berikutnya, titik sampel. Dan yang terakhir, nilai peluang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Dari video yang kita amati sebelumnya, apa yang dilakukan oleh wasit untuk menentukan tim mana yang menendang bola pertama? Yap, wasit melemparkan sebuah koin untuk menentukannya. Apa yang dilakukan oleh wasit tersebut sebenarnya aplikasi dari materi ini. Sahabat rumah belajar, kira-kira kemungkinan apa yang muncul ketika wasit melemparkan koin tadi? Ya, kemungkinan pertama akan muncul sisi angka pada koin tersebut, atau malah muncul sisi gambar. Itulah ruang sampel dari peluang kejadian pelemparan satu buah koin. Jadi definisinya, ruang sampel itu merupakan himpunan dari semua kejadian yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Kalau misalkan ditulis, ruang sampel dari kejadian tadi adalah sisi angka atau sisi gambar. Nah, untuk titik sampelnya bagaimana? Titik sampel itu merupakan anggota dari ruang sampel. Jadi kalau misalkan ditanya titik sampelnya, berarti sisi angka atau sisi gambarnya saja. Berikutnya, kita akan belajar mengenai nilai peluang dari suatu kejadian. Nilai peluang dari suatu kejadian itu berada di antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan ditulis, nilai peluang dari suatu kejadian itu lebih besar dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Nilai peluang suatu kejadian bernilai 0 itu jika peluang kejadian itu mustahil untuk terjadi. Contohnya, ayam melahirkan. Kan nggak mungkin itu ayam melahirkan kalau ayam itu bertelur. Nah, kalau nilai peluang kejadian itu bernilai 1, artinya kejadian itu pasti terjadi. Contohnya, dunia ini mengalami kiamat, itu kan pasti terjadi, maka nilai peluang kejadiannya bernilai 1. Jadi ketika sahabat rumah belajar menentukan nilai peluang suatu kejadian, maka nilainya hanya berkisaran di antara 0 sampai 1. Sahabat rumah belajar, nilai peluang dari suatu kejadian itu merupakan perbandingan dari banyaknya peluang dari suatu percobaan dibandingkan dengan banyaknya ruang sampel dari percobaan tersebut. Jadi misalkan kita melemparkan satu buah dadu, maka ruang sampelnya adalah kemungkinannya itu mata dadu, muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, muncul mata dadu 3, hingga muncul mata dadu 6. Nah, ketika misalkan kita ditanyakan peluang muncul mata dadu dan mata 2, berapa nilai peluangnya? Berarti kita tentukan dulu berapa sih nilai peluang dari muncul mata dadu dan mata 2. Peluang muncul mata dadu dan mata 2 itu kan 1. Artinya yang kita tentukan
menentukan nilai peluangnya, maka nilai peluangnya 1/6. Untuk memperdalam materi ini, sahabat Semangat Belajar bisa melanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini yaitu bahwa ruang sampel merupakan himpunan dari seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sedangkan anggota dari ruang sampel disebut dengan titik sampel. Untuk menentukan nilai peluang, kita bisa mendapatkannya dari perbandingan kemungkinan dari peluang yang diminta dibandingkan dengan ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel. Kira-kira materi untuk peluang teoretik seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.